Pada pembelajaran MathLogic hari ini, Miss akan membahas materi tentang bilangan bulat, di mana materi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, karena sudah pernah kalian dapatkan waktu SMP dan SD. Nah, hari ini kita mengulang kembali materi ini. Nah, bilangan bulat itu dibagi menjadi 3, yaitu ada bilangan bulat negatif, kemudian 0, dan bilangan bulat positif. Nah, apabila kita buat dalam garis bilangan, semakin ke kanan maka nilai bilangannya semakin besar. Kemudian kebalikannya, semakin ke kiri berarti nilai bilangannya semakin kecil. Nah, yang pertama kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Nah, membandingkan berarti kita gunakan tanda yang ini. Tanda ini dibaca lebih kecil. Kemudian tanda ini dibaca lebih besar. Nah, sekarang coba perhatikan, di sini ada bilangan positif 5 dengan negatif 2. Berarti karena ada bilangan positif dengan bilangan negatif, jadi bilangan positif itu pasti dia bernilai lebih besar. Jadi positif 5 lebih besar dari negatif 2. Karena lebih besar berarti tandanya seperti ini. Jadi 5 lebih besar dari negatif 2. Kemudian yang kedua, negatif 3 dengan 0. Nah, negatif 3 ini ada di sebelah kiri ya, 0-nya ada di sebelah kanan. Jadi apabila bilangan negatif dengan 0, berarti bilangan negatif ini nilainya lebih kecil dari 0. Jadi si tanda lebih kecil. Kemudian ada negatif 4 dan negatif 9. Nah, apabila kita lihat angkanya, ada angka 4 dan angka 9. Kalau angka 4 dan angka 9, angka 4-nya ini bernilai lebih kecil. Nah, tapi karena di sini 4-nya bernilai negatif dan 9-nya juga bernilai negatif, berarti berlaku kebalikannya. Semakin kecil angkanya, berarti nilainya dalam bilangan negatif dia semakin besar. Jadi, negatif 4 ini nilainya lebih besar dari negatif 9. Jadi di sini gunakan tanda lebih besar. Kemudian ada angka positif 14 dengan positif 17. Nah, karena bilangannya positif sudah pasti 14-nya ini lebih kecil. Kemudian yang terakhir ada negatif 15 dengan positif 5. Bilangan negatif dengan bilangan positif sudah pasti bilangan negatif ini nilainya lebih kecil. Lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, apabila nanti kalian ketemu tanda positif, berarti itu kita misalkan sebagai uang atau kalian bayar. Kemudian jika ketemu tanda negatif, berarti kalian misalkan sebagai hutang. Nah, jadi perhatikan contoh yang pertama. Di sini ada 5 tambah negatif 3. Nah, 5 ini dia bernilai positif, berarti 5 ini adalah uang kalian. Kalian punya uang 5, kemudian kalian punya hutang 3. Dari uang yang kalian punya pasti hutangnya kalian bayar. Ya, kalian bayar hutangnya. Jadi yang sisa adalah uang. Jadi uang kalian sisa lagi 2. Karena uang yang sisa berarti dia bernilai positif. Jadi jawabannya positif 2. Kalau positif tidak perlu ditulis, jadi tulis 2 saja. Kemudian yang kedua, negatif 8 tambah 5. Kalian punya hutang 8, kemudian punya uang 5. Jadi punya hutang 8 bayar 5. Karena hutangnya lebih banyak, pasti hutangnya yang sisa. Ya, karena hutang yang sisa, jadi tulis dulu tanda negatifnya. Jadi hutangnya sisa lagi berapa? Hutangnya sisa lagi 3. Kemudian soal yang ketiga, negatif 3 tambah negatif 10. Nah, di sini ada tanda negatif, berarti ini hutang kalian. Kemudian di sini juga ada tanda negatif, berarti bertambah hutangnya. Awalnya punya hutang 3, terus ngutang lagi 10, berarti hutangnya ada 13. Karena hutang, jadi tandanya negatif. Negatif 13. Kemudian soal selanjutnya 5 kurangi 2. 5 kurang 2 adalah 3. Oke.
Lanjut, 8 kurang 15. Nah, di sini apabila bilangan yang lebih besar kita kurangi dengan bilangan yang lebih kecil, hasilnya nanti positif. Nah, kebalikannya, jika bilangan yang bernilai lebih kecil kita kurangi dengan bilangan yang bernilai lebih besar, berarti jawabannya adalah negatif. Negatif berapa? Tinggal kalian kurangi. 15 kurang 8. 15 kurang 8 adalah 7. Jadi jawabannya negatif 7. Kemudian lanjut soal yang selanjutnya, 5 dikurangi negatif 3. Nah, jadi di sini ada tanda negatif, dia ketemu lagi dengan tanda negatif. Jadi negatif dengan negatif jika dia ketemu nanti berubah menjadi positif. Nah, jadinya di sini 5 tambah 3. Berapa 5 tambah 3? Ini adalah 8. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, negatif 7 dikurangi 4. Nah, di sini ada tanda negatif, berarti ini hutang kalian. Kemudian ada tanda negatif lagi. Ya, tanda kurang ini kalian misalkan saja sama dengan tanda negatif. Jadi awalnya punya hutang 7, kemudian tambah hutangnya lagi 4. Jadi hutangnya menjadi 11. Jadi negatif 11. Kemudian soal yang terakhir, negatif 10 dikurangi negatif 12. Nah, di sini sama dengan soal yang ini ya. Tanda negatif ketemu dengan tanda negatif. Jadi dia berubah menjadi tanda positif. Jadi soal yang ini berubah menjadi negatif 10 tambah 12. Nah, kita tulis dulu negatif 10 tambah 12. Nah, negatif 10 ini berarti hutang kalian. Kalian punya hutang 10, kemudian dibayar 12. Jadi yang sisa adalah uangnya. Uangnya sisa lagi 2. Karena uang yang sisa berarti jawabannya positif. Positif 2. Tuh. Ya, jadi kalau ada soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, jika ada tanda positif, itu berarti kalian misalkan sebagai uang atau bayar. Jika ketemu tanda negatif, kalian misalkan sebagai hutang. Jadi jika kalian misalkan seperti itu, nanti akan lebih mudah untuk menghitung.